hidup sehat dengan gizi seimbang ya ibu-ibu ya. Di sini ya ada yang campur ya bu ya, ada yang masih 17 tahun sampai 40 tahun ya bu di sini kira-kira ya. Oh iya, oh iya, masih muda-muda bu, soalnya semuanya masih semangat ya. Semoga ibu-ibu di sini semua sehat semua ya. Nah, masih semangat bu? Ya sambil makan aja bu, apa sambil makan sambil dengerin saya ngoceh-ngoceh di sini. Ya, jadi bu, ibu mungkin dulu pernah dengar ya, kalau misalkan pedoman gizi kita itu 4 sehat 5 sempurna. Ya, pasti udah familiar banget ya, itu juga saya sudah familiar banget itu 4 sehat 5 sempurna dari SD saya diajarkan seperti itu. Tapi ternyata bu, itu sudah ganti pedoman kita bu, sudah lama, sudah dari tahun 90-an, bahkan sebelum tahun 2000 pedoman gizi kita itu sudah berubah menjadi gizi seimbang lagi, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Kalau misalkan 4 sehat 5 sempurna itu kan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan susu ya bu ya. Nah sedangkan kalau gizi seimbang ini dia gambarannya isi piringku seperti ini bu, kelihatan nggak? Jadi ini isi piringku, di sini itu ada piring, terus dibagi dua, di sebelahnya ini isinya makanan pokok dan lauk pauk, dan setengahnya lagi buah dan sayuran. Gitu. Jadi apa ya? Bukan disebutnya bukan karbohidrat, protein, vitamin itu bukan, karena itu kalau buat masyarakat kayaknya susah menangkapnya ya. Jadi untuk gambarannya satu isi piring, setengahnya karbohidrat sama lauk, setengahnya sayuran sama buah. Terus minumannya air putih bukan susu ya. Susu itu masuknya ke lauk pauk karena susu itu kandungannya ada protein, ada lemaknya. Jadi bukan sebagai minuman utama gitu. Kalau minuman utama memang yang paling bagus itu air putih gitu. Kemudian ada lagi gambarnya cuci tangan dengan sabun. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ya itu pentingnya karena kan menjaga kebersihan pada saat apa yang kita makan gitu ya bu ya. Karena kalau misalkan kita makan itu tidak bersih, itu juga menghambat penyerapan gizinya. Jadi misalkan kita makan makanan yang misalnya kotor, jadinya ada kumannya, ada bakterinya, itu pas di dalam perut itu yang makan malah bakteri sama kuman yang di dalam perut, jadi malah mengganggu proses penyerapan tubuh. Makanya perlu makan makanan yang bersih. Ini berlaku di semua usia dari kecil sampai dewasa. Kemudian ada lagi gambar yang ketiga, yaitu aktivitas fisik 30 menit hari atau 1 jam 3 kali seminggu. Jadi boleh 30 menit setiap hari atau 1 jam tapi 3 kali seminggu. Seperti itu aktivitasnya. Ya boleh apa aja, kayak jalan atau lari-lari kecil atau senam gitu. Apa aja sih, asal apa ya, kayak kalau olahraga kayak tadi kan terus menerus ya bu ya. Kalau misalkan selama 1 jam terus menerus dengan beberapa gerakan, itu namanya olahraga. Kalau misalkan kita kayak aktivitas biasa kerja gitu kan, kadang itu apa yang nggak terwaktu gitu bu. Misalkan kita nyapu 15 menit terus kita duduk dulu. Nah yang kayak gitu kurang bisa disebut olahraga. Jadi olahraga itu memang minimal 30 menit dengan gerakan yang terus menerus seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak bu? Ini kita lanjut ke yang berikutnya ya. Nah jadi ini tuh pedoman dari pemerintah bu. Sebenarnya ini pedoman dari pemerintah, ini sudah disempurnakan menjadi isi piringku, bukan lagi menjadi 4 sehat 5 sempurna ya. Terus dari pemerintah itu ada lagi 10 pesan umum gizi seimbang. Yang pertama, ini mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan. Jadi di sini kita bersyukur, di sini artinya berdoa sebelum makan kayak gitu. Ya selain minta keberkahan di dalam makanannya, kalau kita berdoa sebelum itu kan kita jadi tidak tergesa-gesa dalam makan ya bu ya.
Jadi kalau misalkan kita makan, kita mengunyah pelan-pelan, itu malah lebih bagus. Kita jadi tidak terlalu cepat makan. Kalau terlalu cepat makan, kita malah cenderung berlebihan kalau makan. Jadi memang makan itu minimal 15 sampai 20 menit. Minimal 15 menit ke atasnya. Jadi nggak boleh memang terlalu cepat. Memang harus pelan-pelan ya. Kemudian perbanyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Nah, jadi sayuran di sini tuh boleh sebanyak mungkin, Bu. Tidak ada batasan untuk sayuran karena sayuran itu rendah kalori, rendah gula, rendah garam. Kecuali buah. Kalau buah itu justru ada batasan, nggak boleh terlalu tinggi. Karena kalau buah terlalu banyak, ada risikonya. Risikonya malah jadi trigliserid tinggi. Karena buah itu mengandung gula yang namanya fruktosa. Kalau fruktosa itu gulanya terlalu banyak disimpan di dalam tubuh, itu bisa berubah menjadi komponen lemak. Gitu. Jadi buah itu dibatasi. Kalau jeruk, misalkan jeruk sekitar 2 jeruk per hari, atau kalau pisang itu 2 atau 3 sehari. Kalau pepaya boleh 2 potong sehari. Gitu. Kalau buah memang ada batasan, tapi kalau sayur tidak ada batasan. Dan kalau misalkan di rumah tidak ada buah tapi ada sayur, itu bisa terganti oleh sayur. Tapi kalau di rumah tidak ada sayur tapi hanya ada buah, itu tidak boleh. Jadi sayur boleh menggantikan buah, tapi buah tidak boleh menggantikan sayur. Ya. Apa? Sayur. Kalau sayur, semua sayur itu bagus, aman. Kan ada yang bilang sayur itu tinggi asam urat ya, Bu ya. Sebenarnya kalau sayur itu, insya Allah hampir semua sayur itu aman. Kalau misalkan asam urat itu paling tinggi malah di jeroan. Jadi kalau misalkan kita asam urat tinggi, itu wajib diobati dulu, diturunkan dulu asam uratnya, baru boleh makan sayur yang banyak. Tapi kalau misalkan asam urat kita tinggi, terus kita hajar makan sayur-sayuran yang banyak, ya pasti bengkak juga kakinya gitu. Yang penting dinormalkan dulu asam uratnya, baru Ibu konsumsi sayur lagi. Sayur apa aja bagus Ibu, tidak ada tantangan tersendiri. Nah itu kalau pakai santannya yang harus dikurangi, atau enggak diencerkan gitu ya, atau enggak kuahnya jangan terlalu banyak, lebih banyak isi sayurannya ya gitu. Gitu. Kalau santan itu kan ya ada kandungan lemaknya ya Bu ya, apalagi kalau santannya bukan santan instan, itu ya lebih bagus ya, lemak alami gitu. Lemak baik juga sih santan, lemak baik, cuman ya itu nggak boleh terlalu banyak kalau santannya. Kalau sayurannya boleh banyak ya. Oh gitu, konsumsi buah sebenarnya tidak ada aturannya ya Bu ya. Konsumsi buah kan bisa juga sebagai snack. Kalau untuk jam-jamnya pada dasarnya itu tidak ada aturan harus berapa jam sih Bu, atau harus jam sekian. Yang penting kalau aturannya itu tidak berlebihan, tidak melebihi batas kebutuhan tubuh, sama tidak boleh terlalu dekat waktu tidur. Tapi itu terlalu dekat waktu tidur alasannya bukan karena takut nanti tidak terbakar, itu bukan. Karena pada saat tidur pun sebenarnya kita membakar kalori juga, tapi itu untuk supaya tidak menjadi GERD, asam lambung naik. Karena kalau terlalu cepat tidur habis makan itu cenderung bikin asam lambung naik gitu. 2 jam sebelum tidur gitu. Kalau untuk buah boleh kapan aja, mau setelah makan, sebelum makan, monggo, itu disesuaikan kondisi masing-masing. Kalau setahu saya itu tidak benar Ibu, karena kalau kanker itu kan penyebabnya multifaktor, artinya penyebabnya tidak hanya satu. Jadi bisa saja dia dari makanan yang penyebab kanker itu
Ya keluar dari kalau makanan-makanan yang menyebabkan kanker itu yang kayak bakar-bakaran tapi makanan yang gosong. Kemudian terlalu banyak MSG itu juga pemicu kanker. Yang seperti itu sih Bu, tapi kalau misalkan dari jam makan tapi kebutuhannya masih mencukupi, tidak melebihi, itu sih tidak masalah, dan makanan-makanannya lebih banyak yang alami, masih bagus-bagus saja kok. Gitu. Ya, lanjut ya, ini pesan yang ketiga. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk mengandung protein tinggi. Jadi protein tingginya bisa protein hewani campur nabati. Jadi kalau kita dalam makan itu ya ada ikan, ada tempe, tahu, itu sudah betul. Jadi itu sudah cukup. Misalkan sekali makan ada satu ekor ikan yang ukuran sedang ditambah tempe 2 yang ukuran besar. Tempe 2 potongan yang besar tapi yang tebal, yang agak tebal. Itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan protein. Gitu. Jadi malah protein itu bagus ya Bu ya, bukan pantangan. Kan banyak yang bilang nggak boleh makan yang amis-amis, pantangan ini tuh misalkan kalau lagi luka itu mitos Bu. Justru kalau misalkan luka harus makan protein biar penyembuhannya baik, karena protein itu membentuk otot Bu. Otot itu daging artinya. Jadi dia membentuk daging, membuat tidak cepat gemuk, dan kalau sudah usia lanjut ini lebih membantu tulang-tulangnya tidak terlalu berat. Karena kan kalau misalkan kita gerak nih ya, gerak itu kan dipengaruhi oleh dua organ, yaitu tulang sama otot itu daging. Nah, kalau misalkan otot kita cukup, dia membantu tulang. Tapi kalau otot kita kurang, tulangnya memang kerjanya lebih berat, jadi lebih mudah osteoporosis. Gitu. Jadi ini protein juga penting ya Bu ya. Ini dimasukkan ke pesan umum gizi seimbang. Kemudian yang keempat, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Makanan pokok ini maksudnya karbohidrat. Karbohidratnya dianjurkan beragam, jadi jangan nasi putih terus. Kadang-kadang singkong, kadang-kadang ubi, kadang-kadang jagung. Itu lebih bagus. Karena tidak ada satu jenis makanan pun yang mengandung seluruh vitamin di dalamnya. Jadi masing-masing makanan punya keunggulan sendiri-sendiri. Kalau misalkan kita makan beraneka ragam makanan, vitamin yang kita dapat, mineral yang kita dapat lebih lengkap, jadi lebih bagus juga ke badan kita. Ya. Kemudian ini batasi konsumsi manis, asin, berlemak. Ya ini kalau jajanan pasti ya Bu ya, pasti banyak tuh manis, asin, berlemak, karena kan gorengan pasti ya. Yang enak-enak gitu ya Bu, pasti manis, asin, berlemak ya. Nah itu yang kita kurangi, kita batasi. Kalau gula itu maksimal 4 sendok makan per hari. Jadi cara gampang ingatnya GGL Bu, gula, garam, lemak. Gula itu batasannya 4 sendok makan per hari, garam 4 sendok teh per hari, lemak 5 sendok makan per hari. Kalau kelihatannya tuh kayak banyak ya Bu ya, tapi kan itu dibagi 3 kali makan. Terus dihitung juga apa yang kita ngemil-ngemil ini gitu kan. Nah jadi yang bisa kita lakukan pada saat makan, kalau misalkan kita masak itu jangan terlalu asin. Terus minuman manisnya, terutama minuman manis dikurangi. Maksudnya jadi gini, misalkan kita ngemil coklat nih, tapi minuman kita juga manis gitu kan, udah berlebihan ya Bu ya. Nah jadi kalau misalkan kita minumnya tawar tapi kita bisa ngemil manis, itu masih aman gitu, jadi nggak berlebihan manisnya kayak gitu. Oh iya, tapi kan itu masak besar pasti porsinya juga besar Bu. Porsinya besar, yang dimakan per orangnya kan juga terbagi. Itu kan yang dimakan per orangnya maksudnya. Nah yang dimakan per orangnya itu maksimal tadi GGL 4 sendok makan gula per hari, 4 sendok teh garam per hari, lemak 5 sendok makan minyak per hari. Gitu. Bayangannya gini, kalau misalkan kita goreng kerupuk nih Bu, kita goreng kerupuk nih wajan ya, wajan kan biasanya kalau goreng kerupuk 3/4 wajan. Setelah kita goreng kerupuk tuh bisa langsung jadi berkurang banyak kan, bisa langsung sampai setengah wajan. Nah itu coba bayangin berapa sendok makan.
Udah banyak banget ya. Nah terus kerupuknya kita makan habis semua dalam satu hari. Itu kan banyak banget. Nah bayangannya seperti itu kalau misalkan mau mudahnya. Jadi memang kalau gorengan itu menyerap banyak sekali minyak, ya. Ya, karena itu kan, karena kita terbiasa itu Bu. Nah makanya kita apa ya, yang sehat itu perlu diusahakan Bu. Kalau misalkan kita mengikuti kemauan lidahnya terus, ya gimana, susah ya, gitu. Ya terus selanjutnya keenam, ini biasakan sarapan ya. Karena kalau sarapan ini nafsu makan kita lebih terjaga. Kalau buat anak sekolah dia bisa sekolah, bisa buat yang bekerja bisa bekerja lebih optimal kalau dengan sarapan. Jadi tubuhnya sudah lebih siap menerima ilmu dan pekerjaan. Kalau misalkan yang di rumah pun tetap harus dibiasakan sarapan, karena kalau nggak sarapan itu siangnya nanti lapar banget. Nanti jam 9-10 lapar banget, malah makanannya berlebihan. Iya. Jadi bisa menimbulkan berlebihan makan juga. Nah ini biasakan minum air putih yang cukup. Jadi air putih itu minimal 2 liter per hari. Itu minimal Bu. Malah kalau bisa 2,5 liter. Iya. Jadi yang tadi saya jabarkan ada lauk pauk, makanan pokok sama sayur, buah, itu tiap kali makan. Jadi setiap makan ada macam-macam gitu. Jadi satu isi piring ada itu. Gak apa-apa kan, itu karbohidrat juga Bu. Singkong itu karbohidrat, cuman ibu tambah sama mungkin tempe, itu kan sudah masuk proteinnya. Atau telur rebus, itu udah termasuk proteinnya kan. Karbohidratnya dari singkong, itu dari telur, atau enggak sayurnya dari pecel. Itu udah bagus ya. Gitu. Jadi kalau isinya dimodifikasi. Kenapa Bu? Iya, ya idealnya ada empat macam itu sih Bu. Ada 4 macam. Jadi dalam satu kali ada itu. Jadi pada saat sampai ke makan siang itu nggak ngemil-ngemil lagi, gitu. Karena yang ngemil-ngemil itu kan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak gitu. Jadi malah nggak bernutrisi kalau jadi cemilan itu. Gitu. Kemudian ini tadi ya 8, membiasakan baca label pada kemasan pangan. Biasanya kalau orang tua agak susah ya baca label kemasan pangan, itu kan tulisannya kecil-kecil banget, terus banyak istilah-istilah. Kalau ini kita skip dulu ya Ibu ya. Kemudian yang 9, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Tadi sudah saya jelaskan supaya makanan kita bersih, jadi yang gizi yang diserap lebih optimal. Kemudian yang 10 tadi aktivitas fisik 30 menit tiap hari atau 1 jam 3 kali sehari, dan pertahankan berat badan normal. Jadi kalau kita nimbang berat badan sebulan sekali itu malah wajib, bukan berlebihan. Jadi memang harus dipertahankan berat badan idealnya. Kalau misalkan naik, kita koreksi, apa ini kebanyakan minuman manis atau kebanyakan ngemil gitu, kemarin kita kurangi gitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Sudah ya? Ya mudah-mudahan bisa diaplikasikan buat saya pribadi dan buat semua yang di sini. Semoga juga kita jadi lebih sehat juga ya kalau misalkan sudah menerapkan hidup dengan gizi seimbang ini. Gitu. Saya akhiri penyuluhan saya kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tes, oke. Ya, terima kasih kepada Dokter Cempaka Irawati karena sudah melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu. Monggo ini ada cek lab gula gratis untuk usia 50 tahun ke atas. Ini ada door prize ya, jadi sambil kita cek lab ternyata ada door prize mendadak nih buat ibu-ibu semua. Tadi kategorinya apa? Oh ya, G, makasih Bapak Instruktur. G. Kita ada door prize. Mbak Mel, ntar tolong bantu bagiin ya. Door prize-nya tadi buat yang datang pertama kali. Siapa yang datang pertama? Oh, G. Monggo Ibu, dapat door prize. Alhamdulillah, G. Terus tadi yang paling semangat katanya, ibu-ibu yang paling semangat siapa? Ayo, siapa? Siapa yang merasa yang paling semangat? Oh iya benar. Oke, ibu yang datang apa pakai kerudung merah, baju merah ini kata mbak-mbaknya, ibunya semangat banget ini. Ya, terus kategori yang ketiga siapa ya? Bapak-bapak yang paling semangat. Siapa ini? Mana bapak-bapaknya? Udah pulang? Oh, udah pulang, nggak ada lagi. Oh iya, bapak nih, ini bapaknya yang paling semangat nih. Terus bapak yang di belakang nih, jauh-jauh datang nih, monggo, walaupun pakai apa namanya kursi roda tapi tidak patah semangat ya. Kita harus tetap hidup sehat, perlu dicontoh nih. Jadi tetap apa namanya ikut senam yang di sana. Masih banyak door prize-nya, masih banyak banget nih. Bagiin satu-satu aja kali ya. Satu lagi nih, siapa yang tahu nama mbak-mbak yang saya tunjuk ini, yang cek lab ini? Oh, Mbak Dewi takbiran. Monggo. Nih, Ibu Diki. Siapa lagi? Nama dokter ya. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih. Siapa nama dokter yang tadi ngasih penyuluhan? Oh, Ibu udah kan tadi door prize-nya gantian. Oh, monggo Ibu, siapa? Ya, Bu Cempaka benar. Monggo, dapat alhamdulillah buat isi di rumah.
sama bapak kan enggak apa-apa. Oke. 55 apa tadi 50 deh. Mbak Dewi udah cara. Ya Bu ya. Asam urat 7,1, batasnya hanya sampai 6 aja kalau kalau kolesterolnya pasti 190. 95. Beratnya asam ya. 7,1. Sampai 6 sampai 6. Oke, 45 sampai 6. Dikurangi kacangnya Bu, kacang-kacang. Sampun Bu, sampun nggih. Mun Matur nuwun sanget, Nggih. sehat selalu enak, tetap semangat. nggih. Atos-atos nggih.